Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswandi, peserta bakal calon kepala sekolah dari SMP 3 Sajira, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis sebuah kasus dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus ini berlatar belakang tempat di perpustakaan sebuah sekolah. Saat itu, Rara, salah satu siswa yang bertugas sebagai petugas piket, sedang merapikan meja. Ia menemukan sebuah dompet yang berisi uang. Tanpa pikir panjang, Rara memasukkan dompet tersebut ke dalam tasnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri selaku guru perpustakaan bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering membantu mengerjakan tugas, berbagi bekal, dan sebagainya. Sehingga apabila Tari melaporkan ataupun menegur Rara, takutnya berimbas terhadap persahabatan mereka. Mungkin persahabatannya akan menjadi rusak. Dari kasus ini, saya berusaha untuk menganalisis dengan menggunakan 9 langkah pengambil dan pengujian keputusan. Langkah yang pertama, dengan melihat nilai-nilai yang saling bertentangan yang terjadi pada kasus tersebut. Pertama, adanya nilai yang bertentangan mengenai kejujuran dan keadilan. Yang kedua, yaitu loyalitas dan persahabatan. Langkah yang kedua dengan memperhatikan pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut. Pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut yaitu Rara selaku pelaku yang mengambil dompet, kemudian Tari selaku saksi, kemudian Nina yang memiliki dompet yang hilang, kemudian Ibu Sri selaku guru pustakawan, dan selanjutnya adalah pihak sekolah secara umum. Langkah yang ketiga dengan melihat fakta-fakta yang relevan yang terjadi pada kasus tersebut. Fakta yang pertama yaitu dompet ditemukan Rara di perpustakaan. Fakta selanjutnya yaitu Rara tidak menyerahkan dompet ke guru tetapi menyimpan di dalam tasnya. Fakta yang ketiga, Nina secara resmi kehilangan dompetnya. Fakta yang selanjutnya, Tari melihat langsung kejadian tersebut. Dan fakta yang terakhir adalah Tari memiliki kedekatan emosional dengan Rara yang membuatnya sulit bersikap objektif. Langkah selanjutnya dengan memperhatikan pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah ini dengan menggunakan tes legal. Dilihat dari tes legal bahwa menyimpan dompet orang lain adalah bentuk kesalahan, yaitu bisa dikatakan sebagai kategori pencurian. Kemudian tes yang kedua yaitu tes regulasi. Dilihat secara aturan bahwa sekolah menuntut kejujuran dan amanah kepada semua warga sekolah. Yang ketiga yaitu pengujian melalui tes panutan.
Jika orang lain meniru tindakan Rara, apakah baik? Tentu tidak. Kemudian langkah pengujian yang keempat adalah tes secara nurani. Apakah hati Runarintari membiarkan perbuatan itu? Tentu tidak. Nah, itulah mungkin pengujian yang bisa diambil melalui pengujian benar atau salah. Selanjutnya langkah yang kelima, pengujian berdasarkan paradigma benar lawan salah. Yang pertama, benar untuk persahabatan, PS benar untuk kejujuran dan keadilan. Kemudian yang kedua, benar untuk menjaga hubungan pribadi versus benar untuk melindungi hak orang lain. Langkah 6, dengan memberikan prinsip resolusi. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian berpikir berbasis aturan. Kemudian berpikir berbasis kepedulian. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, dengan memperhatikan opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak. Pertama, Tari bisa menegur Rara secara pribadi dulu, mendorongnya agar mengembalikan dompet ke Nina atau ke Ibu Sri selaku guru pustakawan. Yang kedua, jika Rara menolak, Tari bisa mendampingi atau melaporkan secara baik-baik ke Ibu Sri agar masalah tidak makin besar. Kemudian yang terakhir, menjelaskan pada Rara bahwa persahabatan sejati justru dibangun atas dasar kejujuran. Selanjutnya langkah ke-8, yaitu keputusan akhir. Tari sebaiknya menegur Rara dengan tenang dan mengajarkannya atau memintanya untuk mengembalikan dompet ke pemiliknya atau ke guru. Jika Rara tetap menolak, Tari harus melaporkan kepada Bu Sri demi menegakkan kejujuran, meski beresiko hubungan persahabatannya terganggu. Dan langkah yang ke-9, langkah terakhir, apa sih yang dapat didapat dari pelajaran yang didapat dari kasus ini? Yang pertama, mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab lebih penting daripada menjaga hubungan dengan cara menutupi kesalahan. Selanjutnya, menghadapi dilema moral membutuhkan keberanian moral, meskipun ada resiko secara pribadi. Pelajaran yang didapat selanjutnya adalah keputusan yang baik harus mempertimbangkan nilai jangka panjang, yaitu integritas, rasa percaya, dan pembelajaran karakter. Dan pelajaran yang didapat dari kasus ini yang terakhir adalah di masa depan saya harus lebih konsisten menegakkan nilai kebenaran tanpa kompromi, sambil tetap mengupayakan cara yang bijak agar hubungan tetap terjaga. Demikian pemaparan hasil analisis kasus dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.